Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok yang meneliti kaum minoritas Buddha Tebango dengan anggota saya Gloria Fernanda Kolang, Irwan Putra Hidayat dan Lina Trisonia akan memaparkan mengenai hasil penelitian dari kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Putra Hidayat, NIM L1A 019057. Jadi di sini saya akan memaparkan sejarah masuknya agama Buddha di Desa Pemenang. Pada tahun 1970-an, datang tokoh agama Buddha bernama Komanggede Dharma Susela yang berasal dari Cakranegara, Mataram. Beliau mengajarkan inti yang sebenarnya dari ajaran Buddha. Dalam kepercayaan Buddha, terdapat beberapa hari penting yang diperingati, di antaranya seperti Hari Magga Puja, Hari Wisak, Hari Asadda, serta Hari Kathina. Dalam memperingati hari-hari tersebut, mereka melaksanakan puja bakti. Sampai saat ini, puncak keharmonisan umat Buddha di Dusun Tebango terjadi setiap bulan 10 pada malam bulan purnama penuh. Saat itulah mereka mengadakan tradisi Kathina. Dengan masuknya Komanggede Dharma Susela, masyarakat menjadi lebih paham akan ajaran inti dari agama Buddha. Hal tersebut tentu akan memudahkan masyarakat dalam menjalankan ibadahnya. Coba itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya mengenai kondisi masyarakat Tebango akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi kondisi masyarakat Tebango itu seperti yang kita tahu, Tebango itu terletak di sisi timur Jalan Raya Senggigi dan Jalan Raya Pemenang. Nah, dusun Tebango ini adalah salah satu dusun di Pemenang Timur, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Nah, Tebango ini memiliki makna berkumpul untuk mendapatkan pencerahan. Di Tebango ini terdapat sekitar 365 kepala keluarga dan serta 1.112 jiwa, dengan rata-rata masyarakatnya berprofesi sebagai petani serta bergelut dalam bidang pariwisata, karena memang jarak dari Dusun Tebango ini dekat sekali dengan sektor-sektor pariwisata seperti Bangsal, Pelabuhan Bangsal yang menghubungkan Pemenang dengan Tiga Gili yang menjadi destinasi wisata bagi turis-turis saat melakukan kunjungan ke Lombok. Nah, selain itu di Tebango ini kami setelah meneliti tidak menemukan konflik pelanggaran HAM dikarenakan bahwa kesadaran masyarakat Tebango ini sangat tinggi. Bahkan seperti yang kami lihat pada situasi seperti itu, seluruh masyarakat yang beragama berbeda seperti Islam, Hindu, dan Buddha itu saling duduk di satu berugak yang sama, serta mereka melakukan seperti kegiatan berujak bersama atau gotong royong untuk membersihkan vihara bersama-sama tanpa mengenal agama yang mereka sempat kami tanyakan kepada beberapa orang di sana bahwa tidak terjadi pelanggaran HAM bagi orang-orang yang minoritas seperti masyarakat yang beragama Islam atau Hindu. Di sana mereka hidup dengan akur dan damai. Nah, materi selanjutnya mengenai bagaimana sikap toleransi di Dusun Tebango itu akan saya jelaskan lagi, karena di Tebango ini terdapat sikap toleransi yang sangat tinggi. Seperti yang sudah kami lihat bahwa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, masyarakat di Tebango ini sangat rukun dan mereka sangat bekerja sama dalam mewujudkan sikap toleransi. Seperti jika ada acara keagamaan dari agama Buddha seperti Waisak, Katina, maka masyarakat dengan agama yang berbeda seperti masyarakat Islam dan juga Hindu itu turut mengambil bagian untuk membantu masyarakat beragama Buddha saat melakukan ibadah. Misalnya mereka membantu menjaga ketertiban, mereka membantu merapi-rapikan motor, serta ikut mengambil bagian saat masyarakat Buddha melakukan persiapan di wihara. Bahkan masyarakat dengan agama lain itu tidak segan untuk masuk wihara dan turut membantu persiapan yang dilakukan saat masyarakat beragama Buddha itu sedang melakukan peribadatan untuk hari raya mereka. Begitu pula sebaliknya ketika masyarakat Islam yang di situ sebagai kaum minoritas
melakukan hari raya seperti melakukan sholat Idul Adha, Idul Fitri, itu juga masyarakat non Muslim seperti masyarakat Buddha dan juga Hindu itu turut mengambil bagian dengan menjaga ketertiban, kesunyian, membantu merapikan motor, menyiapkan tempat bagi masyarakat agama Islam untuk sholat. Dan begitu juga dengan agama Hindu ketika mereka merayakan hari raya seperti Galungan dan Kuningan, maka masyarakat non Hindu seperti masyarakat Buddha dan Islam akan turut membantu dalam mempersiapkan peribadatan yang masyarakat Hindu ingin jalankan. Nah, saking tingginya sikap toleransi di Dusun Tebango ini, bahkan pernikahan beda agama dan beda suku itu sangat biasa dilakukan di Dusun Tebango sendiri. Salah satu narasumber yang kami tanyakan, yaitu Pak Ardi, mengatakan bahwa saking mereka memiliki sikap toleransi yang tinggi, bahkan sering terjadi pernikahan beda agama gitu. Misalnya orang Islam menikah dengan agama Buddha dan mereka tidak akan terlibat konflik karena mereka menganggap bahwa perbedaan itu memang sudah selayaknya diterima. Selanjutnya mengenai materi tentang konsep bina damai dalam toleransi di Dusun Tebango. Jadi salah satu ahli bernama Boutros Ghali itu mendefinisikan bahwa bina damai adalah suatu upaya komprehensif untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur yang mengkonsolidasikan perdamaian dan memajukan rasa percaya diri dan kesejahteraan di antara orang-orang. Nah, Ghali ini juga mendefinisikan bahwa bina damai itu sebagai suatu upaya untuk mengidentifikasikan perdamaian dan memajukan rasa percaya diri dan kesejahteraan di antara orang-orang. Nah, upaya bina damai ini bisa dilakukan seperti kayak pelucutan senjata, pemusnahan senjata, pemantauan pemilihan umum, upaya untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, memperkuat institusi pemerintah, dan meningkatkan partisipasi politik baik yang secara formal maupun informal. Nah, konsep bina damai ini memiliki tujuan utama untuk mencegah dan menyelesaikan konflik serta mengubah situasi kekerasan menjadi situasi yang damai. Di Tebango sendiri, konsep bina damai ini dapat kita temukan dari pemimpin masyarakat yang dengan sabar menghimbau dan secara terus-menerus menghimbau masyarakat untuk menerima perbedaan dan menghimbau bahwa masyarakat harus saling menghargai satu sama lain walaupun terdapat perbedaan agama, suku, dan ras di dalam Dusun Tebango sendiri. Pemimpin masyarakat seperti kepala dusun atau kepala RT itu sering mengajak masyarakat untuk tetap menerima perbedaan dan bahkan melakukan dialog bersama tokoh-tokoh agama untuk membicarakan mengenai permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa terjadi. Dan bahkan dialog-dialog agama ini sering dilakukan di wihara yang berada di Tebango. Nah, dialog ini bertujuan juga untuk membangun silaturahmi antar tokoh agama. Jadi tokoh-tokoh agama itu akan membuat keputusan untuk saling memberitahukan kepada umatnya untuk bisa saling menghargai, saling menghormati sesama masyarakat di Dusun Tebango dan untuk tidak membuat suatu perselisihan karena terjadinya perbedaan agama. Dalam konsep peace building atau bina damai ini, untuk mewujudkan hidup yang damai itu diperlukannya suatu upaya menekankan pada dua hal penting, yaitu yang pertama itu adalah untuk mendorong para tokoh agama untuk mengartikulasikan pemahaman keagamaan yang moderat dan sejuk. Yang kedua itu mendorong kelahirnya sikap masyarakat yang saling menghormati dan menghargai tanpa memandang agama. Nah, jadi upaya-upaya yang kami lihat dalam mewujudkan bina damai atau peace building di Dusun Tebango itu seperti masyarakat-masyarakat yang beragama non-Buddha, ketika masyarakat Buddha merayakan hari raya mereka, maka masyarakat non-Buddha akan membantu dalam mempersiapkan apa yang dibutuhkan masyarakat Buddha saat melakukan hari raya. Seperti mereka akan membantu menertibkan jalanan, dan bahkan ketika dalam menyambut hari raya agama Buddha ataupun agama lain seperti Islam yang biasanya merayakan Maulid Nabi akan merayakan perlombaan, itu bahkan partisipasi dari masyarakat beragama yang non muslim itu sangat tinggi gitu. Mereka malah ikut dalam merayakan seperti lomba sepak bola, lomba panjat pinang, lomba
lomba tarik tambang. Nah, begitu juga dengan agama-agama lain, agama Buddha saat merayakan Katina, maka masyarakat agama Buddha akan mengundang masyarakat agama non-Buddha untuk ikut dalam perayaan wihara, seperti mereka membantu menertibkan jalan dan juga menjaga keamanan dan kedamaian. Itu juga dengan saat agama Hindu sedang merayakan hari raya besar seperti Galungan dan Kuningan, maka masyarakat non-Hindu akan membantu dalam mempersiapkan persiapan yang masyarakat Hindu butuhkan. Baik, saya Lina Gersonia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara masyarakat Tebangu dalam mempertahankan toleransi yang mereka miliki. Jadi toleransi di Dusun Tebangu ini memang tidak terlepas dari peran masyarakat dan juga peran pemimpin Dusun Tebangu, di mana masyarakat Tebangu ini memiliki kesadaran yang tinggi dan mengetahui bahwa mereka itu berbeda. Mereka itu hidup dalam lingkungan yang masyarakatnya itu memiliki ada agama Buddha, ada agama Hindu, dan ada Muslim. Mereka menyadari perbedaan tersebut dan memutuskan untuk menghargai dan menerima perbedaan yang ada, sehingga hal tersebut mampu mewujudkan Dusun Tebangu yang rukun, damai, dan terhindar dari konflik pelanggaran hak asasi manusia. Selain kesadaran masyarakat yang tinggi, cara yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk mempertahankan toleransi di Dusun Tebangu itu adalah keterlibatan pemimpin. Artinya di sini peran pemimpin itu memiliki andil yang besar dalam mempertahankan toleransi. Dalam hal ini ketua RT maupun Bapak Kadus Dusun Tebangu tuh seringkali mengingatkan masyarakatnya itu untuk saling menghargai perbedaan yang ada, saling menghormati agama, dan tidak memandang sesama itu berdasarkan agama apa yang dipeluk. Jadi mereka tuh saling merangkul satu sama lain dan tidak memandang orang-orang itu dari agama apa yang mereka peluk. Hal inilah yang kemudian menjadikan Dusun Tebangu itu menjadi dusun yang tinggi akan rasa toleransi. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsepsi HAM terkait dengan indigenous, minority, dan cultural rights di Dusun Tebangu. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang konsepsi HAM ini, di mana dengan berakhirnya kolonialisme itu kan menyebabkan negara-negara baru itu terbentuk, dan negara-negara baru yang terbentuk ini juga diwajibkan untuk memiliki penghargaan terhadap hak minoritas gitu. Dan perlindungan terhadap hak minoritas ini juga telah ada sejak zaman pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, di mana di dalam Liga Bangsa-Bangsa ini dijelaskan bahwa ada beberapa sistem yang mengatur tentang perlindungan hak asasi minoritas atau hak minoritas, di mana sistem-sistem yang dimaksud itu yang pertama itu ada perjanjian. Nah, di dalam perjanjian ini kan ada kesepakatan antar pihak-pihak yang terlibat, di mana pihak-pihak yang terlibat ini diwajibkan untuk menghormati kesepakatan yang berkaitan tentang bagaimana menghargai hak-hak minoritas, indigenous, dan hak adat. Dan yang kedua, sistem yang kedua itu ada namanya institusi, di mana institusi ini adalah sekretariat dan dewan dari Liga Bangsa-Bangsa memiliki peran dalam menegakkan hak minoritas. Kemudian yang ketiga itu ada prosedur. Jadi ada beberapa tahapan yang memang harus dilalui dalam menaati ataupun melaporkan kasus-kasus kayak pelanggaran hak minoritas gitu. Kemudian setelah Liga Bangsa-Bangsa berubah nama menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana dengan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa ini juga mendorong adanya perkembangan dari norma dalam melindungi dan memajukan masyarakat pribumi atau indigenous. Dan salah satu tujuan dari PBB itu adalah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 berkata bahwa kerjasama internasional untuk mempromosikan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Jadi di sini pada intinya memang kita harus menghargai segala perbedaan yang ada. Nah, selain piagam PBB ada juga Konvensi 169 yang menguraikan tentang hak-hak masyarakat pribumi atas tanah,
perekrutan, kondisi kerja, pelatihan kejuruan, kerajinan tangan dan industri, pedesaan, jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, dan sarana komunikasi. Dimana selain itu kan pemerintah ini juga berkewajiban nih untuk berkonsultasi dengan masyarakat adat atau masyarakat pribumi dalam mengembangkan undang-undang kebijakan. Jadi kayak ada interaksi gitu antara masyarakat dengan pemerintah dalam membentuk suatu undang-undang supaya masyarakat itu tahu undang-undang apa yang akan dibuat oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya setelah Konvensi 169 ada di mana ini Majelis Umum PBB itu mengadopsi sebuah deklarasi terkait dengan hak-hak orang-orang yang menjadi minoritas, di mana dalam deklarasi tersebut dijelaskan bahwa negara itu memiliki kewajiban untuk mengadopsi legislatif dan tindakan lain yang tepat untuk melindungi keberadaan dan identitas minoritas etnis, budaya, agama, dan juga bahasa. Kemudian yang di sini itu adalah masyarakat pribumi itu memiliki hak penuh ya atas hidup mereka, di mana seperti yang dibahas sebelumnya, bahasa itu juga menjadi komponen vital dalam identitas kelompok pribumi dan minoritas gitu. Jadi memang masyarakat pribumi atau minoritas ini memang tetap memiliki hak-hak selayaknya manusia pada umumnya gitu. Jadi tidak ada perbedaan hak, mereka itu memiliki hak yang sama. Dan untuk hal utama dari hak budaya asli dan minoritas adalah hak untuk melindungi, memelihara, dan mengembangkan adat, praktik, dan tradisi budaya, di mana hal tersebut merupakan inti dari identitas asli, dan penghormatan terhadap elemen-elemen tersebut memiliki dampak yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan umum individu ataupun komunitas dari kelompok minoritas maupun masyarakat pribumi. Dan apabila kita lihat di Dusun Tebango sendiri, bagaimana kemudian indigenous minority dan cultural rights ini di Dusun Tebango tuh bisa dibilang terpenuhi, karena begini, di Dusun Tebango kan mereka nih memiliki jadi masyarakat ini kan ada 3 agama, Buddha, Hindu, dan Muslim, dan mereka tetap bisa menjalankan ibadah mereka masing-masing tanpa ada larangan dari pihak lain gitu. Dan mereka juga toleransinya sangat luar biasa, di mana mereka tetap membantu satu sama lain ketika ada acara keagamaan gitu. Dan terkait dengan hak-hak politik, ekonomi, budaya sosial Dusun Tebango, masyarakatnya itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Misalnya di dalam hak politik, di mana setiap ada pemilihan umum, masyarakat Tebango tetap memiliki hak untuk memilih gitu. Jadi tidak ada perbedaan hak yang dimiliki oleh masyarakat di Dusun Tebango dengan masyarakat lain. Nah, selain itu juga dalam konsepsi perwujudan hak minoritas kan sudah dijelaskan bagaimana kemudian kelompok minoritas ataupun masyarakat pribumi ini memiliki hak untuk melaksanakan atau mewujudkan dan menjalankan bagaimana adat istiadat mereka, keagamaan mereka, dan masyarakat Tebango tetap memiliki hak tersebut. Mereka tetap melaksanakan bagaimana kebudayaan mereka, bagaimana tradisi mereka, bagaimana adat-adat mereka. Mereka tetap memiliki hak tersebut. Jadi tidak ada larangan ataupun diskriminasi dari baik itu dari pemerintah desa, dari wilayah lain. Jadi bisa dibilang konsepsi HAM terkait dengan indigenous minority dan cultural rights di Dusun Tebango itu memang sudah terpenuhi. Dalam artian hak-hak minoritas Dusun Tebango itu sudah terpenuhi. Jadi ini adalah beberapa dokumentasi ketika kami melakukan kunjungan lapangan ke Dusun Tebango. Jadi kami sempat mewawancara beberapa masyarakat Dusun Tebango, dan mereka tidak menyangkal bahwa memang Dusun Tebango tuh memiliki toleransi yang tinggi. Mereka tetap menghargai perbedaan-perbedaan yang ada gitu. Kami sudah mewawancari masyarakat dengan agama yang berbeda gitu, dan pernyataan mereka tuh sama bahwa Dusun Tebango memang merupakan dusun yang yang memiliki toleransi yang sangat tinggi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.